Jadi waktu iman rahimakumullah, ketika kita memasuki bulan Ramadan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena itu adalah nilai kita yang pokok di bulan Ramadan. Yang pertama, ketika kita memasuki bulan Ramadan dengan satu arahan, dengan satu perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan ayat itu saja itu sudah menjadi bahan evaluasi kepada kita. Apakah dengan pernyataan la'allakum tattaqun itu dalam diri kita itu ada suatu harapan, ada suatu antusias ketika disebut la'allakum tattaqun, bahkan ada suatu kegembiraan. Ya kenapa? Karena selama ini memang kita berharap takwa. Kita berharap takwa ini kita sampaikan kepada Allah, baik di dalam doa-doa kita atau ketika kita sholat. Kan semua orientasi takwa. Doa kita, Rabbana inana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadikanlah kami orang yang beriman, menjadi orang yang takwa. Ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami orang yang paling takwa. Lil muttaqina imama, orang yang paling depan di dalam ketakwaan. Atau ketika kita sholat, dalam sholat kita melakukan gerakan ruku, sujud, diiringi dengan harapan, diiringi dengan permohonan, semoga ruku sujud kita bukan hanya gerakan simbolik, tapi ruku sujud kita itu mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari dalam keadaan ruku sujud hakikatnya, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan kita sepenuhnya taat. Nah, jadi keinginan untuk taat, keinginan untuk mengambil jalan takwa itu dalam kehidupan sehari-hari kita sampaikan di dalam doa-doa kita. Kita sampaikan di dalam permohonan kita. Bahkan di dalam hidup kita sehari-hari pun kita usahakan untuk hidup kita selaras dengan tuntunan Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 14, 15, 16 yang berkaitan dengan dijadikan indah yang namanya kehidupan dunia, kecintaan kepada istri, anak-anak, harta yang banyak daripada emas dan perak, lalu kemudian kuda pilihan, lalu kemudian binatang ternak dan sawah ladang, dan itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Jadi memang sesuatu yang normal, manusia mengharapkan itu. Tapi ketika Allah menyatakan bahwa di sisi Allah lah kehidupan yang lebih baik, maka orang itu, orang yang memang dia ingin taat kepada Allah, begitu disampaikan bahwa di sisi Allah itu adalah sesuatu yang lebih baik, maka yang tadinya itu sesuatu yang menarik hati itu jadi terrem. Jadi tidak terlalu membuat hati ini tertarik gitu. Karena Allah menyatakan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bahkan di ayat berikutnya, qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, inginkah aku kabarkan yang lebih baik dari yang demikian itu. Ternyata yang lebih baik dari yang demikian itu diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Ibaratnya seperti air yang menetes pada ujung jari, itu adalah dunia, dan lautan, dan itulah gambaran akhirat. Jadi lautan itulah gambaran akhirat, sementara dunia air yang menetes pada ujung jari. Puguh we atuh. Bagi mereka yang memang dia ingin taat, dia ingin tunduk, dia orientasi akhirat,
dia akan mengambil nilai yang seperti yang digambarkan lautan tadi dibandingkan kehidupan dunia yang hanya satu tetes yang pada ujung jari. Maka Allah menyatakan di ayat berikutnya, lilladzina taqau, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mengambil pilihan dunia, bagi mereka yang mengambil pilihan akhirat, bagi mereka yang mengambil pilihan takwa, lilladzina taqau inda rabbihim, di sisi mereka jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basyirum bil ibad. Dan Allah Maha mengetahui kepada hambanya, siapa hambanya yang memang memilih jalan takwa, siapa hambanya yang masih orientasi dunia. Yang dimaksud dengan mengambil pilihan jalan takwa bukan berarti dunia ditinggal. Dunia tetap dijalani karena itu adalah suatu kewajiban untuk memberi makan keluarga, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, kan itu harus ada biaya. Jadi berkewajiban untuk mencari dunia, tapi itu bukan tujuan hidup. Jadi ketika seseorang ia sudah mengalihkan orientasinya, tujuan hidupnya akhirat, dunia itu sudah tidak lagi tujuan hidup. Dunia itu adalah kewajiban saja. Dunia itu adalah tanggung jawab saja. Nah, tapi tujuannya tetap akhirat. Nah, jadi di ayat berikutnya, mereka yang orientasi akhirat, di samping doanya senantiasa disampaikan kepada Allah, Rabbana inana amanah faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, sikap sehari-hari pun disebutkan di ayat berikutnya, as-sabirina, ia senantiasa bersabar. Was-shadiqina, ia senantiasa benar sesuai dengan tuntunan Allah hidupnya. Wa qanitina, senantiasa taat kepada Allah. Wa munfikina, dan senantiasa mengeluarkan harta, baik di waktu lapang maupun sempit, ya mampu mengeluarkan hartanya. Dan yang terakhir, dan ini juga penting dan itu menunjukkan ciri orang yang bertakwa, wa mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Nah, ternyata itulah ciri dari orang yang bertakwa setiap hari. Wa mustaghfirina bil ashar, meminta ampun di waktu sahur. Artinya ketika dia merasa hidupnya tidak selaras dengan tuntunan Allah, ketika orientasinya sudah bergeser dari ketakwaan, maka di waktu sahur itu dia minta ampun. Dan itu dilakukan setiap hari, setiap sahur, setiap menjelang subuh. Jadi artinya keinginan takwa itu sudah menjadi jati diri. Keinginan takwa itu sudah menjadi kerinduan. Takwa itu sudah menjadi harapan yang paling besar dalam hidupnya. Bahwa dia ingin takwa, dia ingin takwa. Nah, lalu di dalam surat Al-Baqarah 183, Allah menunjukkan jalan untuk takwa. Maka bagaimana perasaan kita ketika Allah memberikan jalan untuk takwa? Pada saat kita mengharapkan takwa, kan kita akan senang hati, akan antusias. Karena selama ini kita memang berharap takwa. Tapi Allah, dan lalu berikutnya Allah menunjukkan jalan untuk takwa. Maka kita akan mensikapinya dengan antusias, dengan penuh kegembiraan. Jadi ibarat begini, seseorang ketika masuk ke suatu komplek yang asing, tidak bisa jalan keluar, HP itu jalan, Google Map-nya itu jalan, sehingga dia masuk ke gang, jalan itu sasab balik deh. Dia mau keluar dari jalan itu, gitu, dari komplek itu, padahal ditunggu ada rapat penting, mau ketemu dengan siapa, gitu. Nah, sementara dia masih kukuriringan di komplek itu teh. Mau ingin keluar, jalan keluar teh jalan ke mana? Maka dia salah deui, Ayo bapak-bapak, cep balik ke mana? Hoyong keluar atau jalan keluar mah ka dia jalan. Oh, terus kita ikutilah petunjuk si bapak eta. Tidak lama kita bisa keluar, kan? Dengan adanya petunjuk bapak itu kita merasa apa kita?
kan merasa bergembira dan merasa bersyukur. Karena lamun teu aya arahan si bapak eta urang kukuri dengan komplek eta teh teu kaluar ngan cik si bapak teh cep jangan kaluar teh kadinya cenah. Kadia ti dia mengko ka katu. Kan kita akan sangat bersyukur dengan adanya arahannya. Nah, sama seperti kehidupan kita sehari-hari, kita ingin takwa dan kita mohonkan di dalam doa, kita perlihatkan di dalam sikap kita, dan bahkan kita mohon ampun di waktu sahur. Kita ingin takwa, ya Allah, kita ingin takwa. Lalu Allah memberikan jalan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Puguh we atuh. Dalam hati teh ini adalah apa? Al-Baqarah 183 itu ini berita yang menggembirakan. Ini ayat yang menggembirakan. Ini ayat yang sangat berharga. Sementara dia ingin takwa, Allah memberikan jalan untuk bisa takwa. Jadi maka dia tunjukkan yang pertama kali ketika kita memasuki bulan Ramadan dengan adanya kegembiraan, dengan adanya antusias. Maka di dalam keterangan Rasul, barang siapa yang bergembira ketika memasuki bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan baginya dibakar di dalam api neraka. Apakah diharamkan dibakar di api neraka itu karena masalah gembira saja? Bukan urusan gembira. Gembira itu adalah ekspresi. Jadi gembira itu adalah ungkapan perasaan. Tapi yang ada di dalam hatinya, kenapa ia gembira? Karena orientasinya memang ingin takwa. Jadi diharamkan dibakar di dalam api neraka itu karena Allah melihat di dalam hatinya orientasinya sudah takwa, sehingga dia gembira gitu. Jadi bukan masalah gembiranya, tapi karena di dalam hatinya orientasinya takwa. Jadi pensikapan kita kepada Al-Baqarah ayat 183 itu akan menentukan kehidupan kita berikut. Kalau seseorang itu salah bersikap terhadap Al-Baqarah 183 la'alakum tattaqun, dia salah bersikap. Heug maot harita keneh. Husnul khotimah tidak. Tidak husnul khotimah. Kenapa? Karena orientasinya belum kepada Allah. Kalau yang namanya dia mati husnul khotimah itu kalau orientasinya kepada Allah. Kalau memang sehari-harinya dia ingin takwa. Nah, maka dia akan gembira, dia akan sukacita, dia akan penuh antusias. Ya. Maka pada saat ia kemudian wafat, maka wafatnya husnul khotimah. Maka surat Al-Baqarah 183 bagi kita itu adalah bahan untuk renungan, ya, evaluasi. Apakah kita akan, kalaulah kita wafat hari ini, kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah kita antusias gembira dengan adanya la'alakum tattaqun, atau kita lempeng-lempeng saja, biasa-biasa saja, datar-datar saja? Nah, kalau kita datar-datar saja berarti kita belum ada orientasi takwa dalam hati. Berarti lamun heug maot su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena Ramadan itu adalah Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudalinnas, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk Al-Furqan. Faman syahida minkumus syahr, maka barang siapa yang hadir pada bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah saum. Kenapa orang itu saum di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Karena ia saum di bulan itu turun Al-Quran. Berarti dia saumnya dalam rangka apa? Menghormati bulan Al-Quran. Menghormati di bulan itu turun Al-Quran. Di mana Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi itu pada bulan Ramadan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Dan Al-Quran turun dari langit bumi kepada Rasulullah dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu pun di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, yang kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Nah,
Jadi kalau Lailatul Qadar mah Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Nah, tapi nuzul Quran itu dari langit bumi turun kepada Rasulullah surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu tanggal 17 Ramadan nuzul Quran. Nah, jadi karena ini adalah bulan Al-Quran, bulan di mana penghormatan kepada Al-Quran, maka itu harus menjadi judul besar kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Kita dalam kondisi menghormati Al-Quran. Nah, Rasulullah dalam suatu kesempatan khutbah ya, menghadapi bulan Ramadan, di mana beliau menyampaikan tentang berbagai keutamaan Ramadan. Berbagai keutamaan Ramadan sampaikan semuanya, bahwa memberi makan orang yang berbuka sama nilainya dengan orang yang saum yang diberi buka. Membaca ayat Al-Quran satu ayat sama nilainya dengan khatam di bulan yang lain. Dan itu semua disampaikan, semua keutamaan itu. Selesai Rasulullah menyampaikan itu, lalu Ali bertanya, "Ya Rasul, dari semua keutamaan itu, ama apa yang lebih utama?" Pan urang mah, pan tadi udah, pan tadi disampaikan, guys, pan sudah, pan gitu. Tapi kan Rasul hantu gitu. Ya Rasul, dari semua keutamaan yang sudah disampaikan tadi, ama apa yang lebih utama dari amalan utama tadi? Nah, Rasul menjawab, masih menjawab, ente siga tadi urang mah, pan geus tadi teh dibijaan. Masih kena nanya gitu. Nah, Rasul jawab ya, bahwa ama yang lebih utama dari amalan utama ya, amalan yang lebih utama, amalan yang paling utama dari amalan yang utama itu adalah menghindari dari apa yang diharamkan Allah. Jadi menghindari dosa, menghindari maksiat. Nah, jadi kalau kita tilik lagi kepada apa yang namanya bahwa Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, maka bagaimana Al-Quran ini di bulan Ramadan itu kita usung setinggi-tingginya. Kita melakukan penghormatan kepada Al-Quran yang setinggi-tingginya. Maka mereka yang melanggar, ya, melanggar Quran, artinya dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, berarti dia tidak menghormati Quran. Maka Rasulullah menyatakan amalan yang paling utama adalah menghormati Quran. Ia menghindari dari apa yang diharamkan Allah. Ia menghindari dosa. Ia menghindari maksiat. Nah, itu amalan yang lebih utama. Jadi kalau di bulan Ramadan kita melakukan berbagai amalan-amalan, amalan-amalan utama, ya, tapi amalan yang lebih utama tidak dilakukan, yaitu apa? Menghindari dosa. Jadi dia tetap dosa, dia tetap maksiat, walaupun dia juga mengerjakan amalan-amalan utamanya. Dia baca Quran, dia berbuat kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Dan semua kebaikan itu adalah amalan utama di bulan Ramadan. Tapi dia juga dosa. Dengan dosa itu sebetulnya dia sudah tidak menghormati Al-Quran, padahal bulan itu bulan Al-Quran. Maka Rasulullah menyatakan, celakalah orang, celaka orang yang di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Ampunan itu, untuk mendapatkan ampunan itu diberi kesempatan semua orang. Dimudahkan. Siapa saja yang memang minta untuk diampuni, Allah berikan ampunan. Tapi iya mah tidak diberi ampunan. Kenapa orang itu tidak diberi ampunan? Sementara yang lain dimudahkan oleh Allah untuk diberikan ampunan. Nah, kunaon? Karena apa? Karena dia tidak menghormati Quran. Sementara itu adalah bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu dihormati. Ia mah tidak menghormati Quran. Ia mah dosa. Ia mah maksiat. Nah, berarti jika atau seperti seorang wanita yang meminta kain untuk jadi benang, benang dipinta-pinta jadi kain. Begitu sudah jadi kain, di udar-udar. Nah, itu ada di dalam Quran. Orang yang ia
berbuat kebaikan, tapi kebaikan itu hapus lagi kebaikan itu ya. Jadi hal yang kedua yang harus kita jaga di bulan Ramadan agar terpenuhi tujuan dari Ramadan, la'allakum tattaqun, yaitu jangan sampai ada perbuatan dosa yang dilakukan. Dan itu tahu itu dosa, tapi itu dikerjakan gitu. Kalau dosa itu karena tekahaja, ya manusia mah wajar itu. Wajar berbuat dosa. Tapi aduh ya Allah, saya tadi berdosa, ampuni. Nah, jadi dia segera minta ampun dengan karena dia perbuatan dosanya. Tapi dia tahu itu dosa, tapi dia kerjakan dosa. Padahal itu dilarang. Padahal ini haram. Oh, dilakukan. Nah, ini yang dikatakan, yang tadi digambarkan, bahwa dia telah merusak amalannya. Dia dalam kondisi tidak menghormati Al-Quran. Jadi di dalam saum, bagaimana kita mengupayakan jangan sampai ada dosa yang dikerjakan. Sehingga gambaran orang yang beriman, karena dia berusaha untuk menghindari dosa, ya, jangan sampai dosa. Gambaran orang yang beriman itu, setan itu bagaikan apa? Dikerangkeng. Jadi itu bisa ngagoda deh setan deh, karena memang kondisinya seperti dikerangkeng, karena memang tidak mau. Ketika dia mau menggoda, ya yang digoda sudah tidak mau digoda gitu. Jadi ibaratnya seperti setan itu seperti dikerangkeng. Ya. Jadi bagaimana dosa itu upaya untuk dia hindari. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang kita harus perhatikan. Tadi yang pertama adalah antusias, ya. Antusias, kegembiraan, berharap bahwa mudah-mudahan ya Allah bulan Ramadan itu menjadikan hamba adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, dalam rangka untuk mengejar itu semua, jangan sampai dosa dilakukan. Karena perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang tidak menghormati Quran. Sementara ini adalah bulan Al-Quran. Bulan yang dimana kita menghormati Al-Quran. Pada faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang hadir di bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah saum. Jadi saking menghormati Quran, bahkan kita saum. Sesuatu yang halal itu jadi haram. Jadi tidak boleh. Dalam rangka kita menghormati bulan turunnya Al-Quran. Sampai sebegitunya gitu. Bagaimana menghormati Al-Quran itu. Nah, yang ketiga, kembali kepada tujuan kita, saum, la'allakum tattaqun. Kalau tujuan kita la'allakum tattaqun, dari awal kita berharap kita berubah menjadi lebih takwa, dari awal kita berkeinginan untuk menjadi lebih baik dalam hal ketakwaan, maka itu akan kita rasakan dan kita upayakan dari sejak hari pertama. Jadi ente angkewe masih kena lamanya Ramadan. Angkewe berubah takwa mah angke di akhir-akhir Ramadan lah gitu. Tapi kalau dia memang mengejar la'allakum tattaqun, begitu hari pertama dia sudah berusaha untuk dia berubah, ya, menjadi lebih baik. Bagaimana dia menjadi orientasi takwa untuk semakin bertakwa itu di hari pertama. Dia perlihatkan, tunjukkan kepada Allah bahwa memang dia mencari takwa dari mulai hari pertama. Nah, masuk hari kedua bahkan meningkat. Jadi keinginan takwa itu terus itu menggebu-gebu dalam dirinya, sehingga dia memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak qiyamul lail, ya, memperlama sholat qiyamul lail, ya. Nah, jadi itu kenapa? Karena dasarnya keinginan untuk takwa. Hari ketiga, hari keempat, sehingga kita merasakan perubahan demi perubahan. Anu biasa jarang baca Quran jadi ayeuna rajin baca Quran. Anu biasanya jarang qiyamul lail ayeuna mah jadi qiyamul lail terus. Nah, terus itu dijalani perubahan-perubahan itu sampai hari ke-20.
Nah, dari mulai hari ke-20, ini di 10 hari terakhir, nah ini lebih istimewa lagi. Yang asalnya dia berusaha untuk meningkat, di tanggal 20 hari itu mah, dia lebih maksimal lagi. Doa-doanya semakin diperkuat di 10 hari terakhir. Doa-doanya semakin diperkuat. Ya. Qiyamulailnya semakin dihusukkan, setiap sholatnya semakin berusaha dia husuk. Baca Qur'annya semakin di 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir itu adalah saat-saat kita memperkuat perubahan. Jadi perubahannya ada pada diri kita di 10 hari terakhir. Bagaimana caranya dibuat permanen? Jangan sampai rubah. Ayante. Ke bulan Ramadan mah rajin sholat, rajin baca Quran. Tapi begitu selesai Ramadan masuk sawah, baca Qurannya geus terus henteu deui gitu. Aya teh kitu. Ya seperti itulah kondisi. Jadi betul ketika Ramadan mau rajin baca Quran kita hataman cenah yo baca Quran. Begitu masuk sawah balik deui siga seperti sebelum Ramadan. Jadi, apakah bulan Ramadan itu ada bulan perubahan? Tidak, ternyata. Buktinya apa? Begitu masuk sawah, kembali kepada kondisi sebelum Ramadan. Berarti selama bulan Ramadan itu tidak membuat sesuatu perubahan. Nah, ketika 10 hari terakhir, di 10 hari terakhir, kita memohon kepada Allah jangan seperti itu. Di bulan Ramadan mah kita rajin, di bulan Ramadan kita begitu syahdu, di bulan Ramadan mah kita begitu sholatnya khusyuk setiap saat. Nah, perubahan ini jangan sampai berubah lagi setelah bulan Ramadan. Maka kita iringi di 10 hari terakhir itu dengan doa-doa. Dengan doa-doa, dengan permohonan ampunan lebih ditingkatkan, dengan membaca Al-Quran lebih diperbanyak, bahkan kalau perlu tidak tidur, karena kita itikaf di masjid. Itu dalam rangka apa? Supaya kita ikat perubahan itu. Lawan perlu dielas lah di dalam hati kita. Si perubahan itu dielas gitu, atau dilakban, atau dilem gitu, dilakban kumaha. Dipanggehan gitu perubahan dalam hati supaya jangan sampai berubah lagi setelah lewat sawah. Nah, pada saat dalam diri kita perubahan itu permanen, fix, permanen dalam hati dengan doa-doa kita, dengan permohonan ampunan kita, dengan sholat-sholat kita yang terus kita lakukan, sholat-sholat sunat, qiyamul lail. Nah, pada saat terjadi perubahan di 10 hari terakhir, nah ini luar biasa. Seseorang yang mengalami perubahan, maka dia mendapatkan nilai yang luar biasa, yaitu nilainya Lailatul Qadar. Jadi nilai Lailatul Qadar itu adalah saat-saat dia dalam kondisi permanen berubah. Nah itulah nilai Lailatul Qadar. Jadi ada suatu kejadian ketika itikaf, bapak-bapak, ibu-ibu tuh, wah, iya Lailatul Qadar, garugah sadaya teh, garugah. Pas ningali keluar tuh, iya betul ya teh, Lailatul Qadar. Kenapa? Karena suasananya hening, ya. Lalu bintang-bintang juga terlihat terang, bercahaya, tidak ada suara, tidak ada. Sehingga semua meyakini inilah Lailatul Qadar. Sampai semua peserta itikaf sampai pada nangis. Alhamdulillah, bersyukur kita mendapat Lailatul Qadar. Tapi begitu selesai Ramadan, masuk sawah, tidak ada perubahan. Nah, ongkoh cenah menang Lailatul Qadar. Tapi begitu sawah, kembali lagi. Sehari-harinya, perbuatannya, akhlaknya, karakternya seperti sebelum Ramadan. Atau kita melain Lailatul Qadar atau kamari teh gitu. Lamun betul Lailatul Qadar, maka dia harus berubah. Kalau betul Lailatul Qadar, begitu masuk sawah teh, dia berubah menjadi la'alakum tatakun.
Jadi tidak mungkin antara la'alakum tatakun dengan Lailatul Qadar sewang-sewang misah. Keun lah abdi mah henteu kenging la'alakum tatakun, sugan we Lailatul Qadar mah kenging. Nah, tidak mungkin. Tidak mungkin masing-masing antara Lailatul Qadar dengan la'alakum tatakun. Nah, lalu Kang gimana tuh? Namun ternyata saya menjalani Ramadan, tapi ternyata seolah-olah tidak ada perubahan, kembali seperti keadaan bulan Ramadan. Kumaha pahala? Itu serahkan aja kepada Allah. Dan Allah juga tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal berpahala. Tapi tujuan Ramadan untuk berubah itu tidak tercapai. Karena dia memang tidak berubah gitu. Nah, orang yang berubah setelah Ramadan masuk sawah, Rasul mengatakan ibarat bayi yang baru lahir. Bagi mereka yang mengalami perubahan, bagi mereka yang mengalami Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah saat-saat ya, kondisi perubahan itu permanen dalam diri kita. Dan kita tidak tahu kondisi permanen kita. Apakah di hari pertama itikaf, di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, atau hari ke-9, kita tidak tahu. Bahwa kondisi kita itu sudah dipermanenkan oleh Allah, ya. Sudah berubah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa kondisi kita permanen pada saat kita masuk sawah. Pada saat kita masuk sawah, kita merasakan adanya apa perubahan itu. Kita menjadi rajin baca Quran, kita menjadi setiap sholat berusaha untuk khusyuk. Nah, barulah kita sadari dan kita bersyukurlah. Pada saat kita merasakan di bulan sawah itu perubahan, kita bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan inilah yang namanya Lailatul Qadar.